Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya Syekina Glory Rambi dengan NIM 20101105128 dari kelas D Farmasi Angkatan 2020 Fakultas MIPA Universitas Samratulangi akan memaparkan jurnal yang telah saya review untuk memenuhi tugas farmakoepidemiologi dengan mesin pengampu Nergeral Rundengan SSI MPH Apoteker. Judul jurnalnya yaitu Evaluasi Kepuasan Pasien Penyakit Kronik Terhadap Pelayanan Resep di Apotek Daerah Pesisir Surabaya. Tahun penerbitan pada tahun 2019 dengan penulis ada 3 orang, yaitu Oki Nugraha Putra, Ana Kusnul Faiza, dan Siska Dewi Fatmawati. Adapun latar belakangnya, salah satu tempat dilakukannya pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apotek. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian di apotek terdapat pada layanan resep. Adapun tujuan dari pelayanan resep ini ialah menjamin bahwa obat yang akan diberikan kepada pasien benar secara administratif, farmaseutik, dan klinis, sehingga apoteker dituntut untuk selalu memberikan informasi obat dengan baik dan benar kepada pasien. Pasien dengan penyakit kronik, maka pemberian edukasi terkait informasi penggunaan obat sangat penting untuk dilakukan. Kurangnya informasi dan pengetahuan yang baik apoteker dalam memberikan informasi obat menyebabkan ketidakpatuhan pasien untuk minum obat. Data riset kesehatan dasar pada tahun 2013 menyebutkan bahwa data prevalensi penyakit kronik di Indonesia seperti hipertensi sebesar 26,5%, penyakit jantung 2,43%, dan diabetes mellitus sebesar 1,5%. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di apotek adalah dengan mengukur tingkat kepuasan pasien. Berbagai kendala yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien di apotek, seperti pelayanan resep yang terlalu lama, harga obat yang dianggap terlalu mahal, ketidaklengkapan obat, serta ketidakramahan staf apotek. Adapun metodologi penelitiannya, penelitian ini ialah penelitian observasional dengan desain cross-seksional. Alat yang digunakan pada penelitian ini ialah kuesioner dengan 15 item pernyataan yang disusun menggunakan skala Likert dari skor 1 sampai 5, baik untuk pernyataan kinerja maupun harapan. Tempat penelitiannya yaitu dilakukan di beberapa apotek di daerah pesisir timur Surabaya selama bulan Agustus hingga November 2018. Sampel pada penelitian ini yaitu pasien yang menebus resep di apotek, baik resep baru maupun resep ulang, yang berisikan 1 atau lebih obat untuk penyakit kronik, baik itu gangguan kardiovaskular, gangguan metabolik, kanker, gangguan pernapasan, gangguan saraf, dan gangguan ginjal, yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini ialah pasien berusia 20-70 tahun, mampu membaca dan menulis, dan bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan jenis consecutive sampling, yaitu setiap pasien yang memenuhi kriteria penelitian dimasukkan dalam penelitian sampai kurun waktu tertentu, sehingga jumlah pasien yang diperlukan terpenuhi. Sedangkan analisis tingkat kepuasan berdasarkan nilai korelasi tingkat kepuasan pasien dengan cara membandingkan rata-rata nilai kinerja dan rata-rata nilai harapan. Hasilnya diperoleh 100 pasien dengan penyakit kronik yang menebus resep di beberapa apotek daerah pesisir timur Surabaya. Pada penelitian ini digunakan 5 apotek sebagai tempat pengambilan sampel. Dari 100 pasien, 47% berjenis kelamin laki-laki dan 53% berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk usia, paling banyak dijumpai usia 51-60 tahun sebesar 60%. Hasil uji validitas kuesioner diperoleh nilai R hitung pada tiap pernyataan yang lebih besar daripada R tabel dan bernilai positif, maka tiap item pernyataan tersebut telah dinyatakan valid. Pada penelitian ini juga didapatkan nilai koefisien alpha Cronbach kinerja sebesar 0,759 dan untuk harapan sebesar 0,759 yang mana lebih besar dari alpha sama dengan 0,60 sehingga kuesioner sudah dinyatakan reliable. Berdasarkan analisis kepuasan dengan metode self-qual, didapatkan keseluruhan 5 dimensi dihasilkan gap negatif, di mana 15 pernyataan pada kuesioner juga bernilai negatif. Dari hasil yang didapatkan, bahwa dimensi reliability memberikan nilai gap negatif yang paling besar, yaitu minus 0,49, dan dimensi empati memberikan nilai gap negatif yang paling kecil, yakni minus 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa
harapan relatif tinggi dibandingkan dengan kinerja. Artinya, pasien mengharapkan kualitas layanan resep untuk pasien penyakit kronik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja yang diberikan oleh apotek. Tingkat kualitas layanan pada apotek didapatkan dari persentase antara kinerja dengan harapan pada tiap dimensi. Pembahasan untuk kelebihan dari jurnal ini, pembahasannya seringkali mencakup perbandingan hasil dengan penelitian terdahulu. Ini membantu dalam menetapkan keberlanjutan atau perbedaan dalam temuan, serta menyediakan dasar untuk pemahaman perkembangan dalam bidang penelitian. Dan kekurangannya, lokasi penelitian terbatas, di mana jumlah apotek yang diteliti hanya 5 apotek, yang kemungkinan besar belum menggambarkan secara keseluruhan hasil yang didapatkan. Selain itu, pada penelitian ini juga tidak dilakukan pengukuran kepuasan antara pasien dengan penyakit kronik yang baru menembus resep untuk pertama kalinya dan pada pasien dengan resep ulangan. Dan untuk kesimpulan dari jurnal ini, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa indikator pelayanan resep pada pasien dengan penyakit kronik di Apotek Pasir Timur Surabaya, informasi termasuk dalam klasifikasi gap negatif sebesar minus 0,41 dengan tingkat kepuasan pasien sebesar 89,8%. Baiklah, demikian pembahasan review jurnal saya pada saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.